Ya, 101,1 Smart FM Makassar di Spirit of Indonesia. Ya, selamat sore jelang petang Smart Listeners and Viewers tentunya yang ada di rumah ya. Sore hari ini ya menjelang petang 1 jam ke depan tentunya kita akan bersama ya, dan tentunya untuk teman-teman yang ada di rumah tetap jaga kesehatan karena sudah memasuki musim penghujan, karena ini udah bulan 12 ya, udah mau masuk puncak juga ya, dari bulan 12 hingga bulan 2. Dan tentunya sekali lagi selamat buat para pemimpin ya dari Sabang sampai Merauke yang udah terpilih ya. Semoga bisa menjadi harapan ya bangsa dan negara, dan tentunya memajukan negara kita utamanya di tahun 2045, mencetak generasi emas. Dan seperti biasa di Smart Community ya, setiap hari Rabu ya pukul 17 hingga 18.00 waktu Indonesia Tengah kita akan menemani Smart Listeners and Viewers yang ada di rumah bersama saya RD Sam. Dan seperti biasa saya tidak sendiri. Hari ini kita sudah kedatangan salah satu komunitas tentunya yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya yang ada di Kota Makassar. Dan kalau kita berbicara mengenai komunitas yang satu ini juga concern di bidang sosial, di bidang pendidikan, dan yang paling berbeda kali ini kita kedatangan komunitas yang ada hubungannya dengan pageantry. Ya, kalau kita ngintip dulu nih, apa kira-kira tema kita pada hari ini ya. Maafkan aku Smart Listener, saya harus ngintip temanya kira-kira apa ya. Oke, tema hari ini yakni mana. Oke, tema hari ini yakni pemuda sebagai penggerak perubahan sosial. Dan narasumber kita atau bintang tamu kita atau komunitas kita yakni dari Duta Peduli Sosial Sulawesi Selatan. Oke, kalau gitu kita langsung saja salam sapa dan kenalan dengan adik-adik ya dari Duta Peduli Sosial Sulawesi Selatan. Hai. Halo. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat ya. Iya, Oke, tetap sehat, jaga kesehatan pastinya ya. Oke, tepuk tangan dulu dong sebelumnya supaya kita semangat ya. Oke, selamat datang ya di Smart FM, di program Smart Community. Dan sambil kita menunggu juga ya teman-temannya yang lain untuk menyusul, karena kita masih ada nih sebetulnya ya. Tapi gak apa-apa, kita running aja sambil kita menunggu. Komunitas Duta Peduli Sosial. Nah, pasti teman-teman Smart Listeners yang ada di rumah ini penasaran ya. Kan ini sesuatu yang terbilang baru di dunia pageant ya. Biasanya duta wisata, Dara Daeng, duta pendidikan, duta pelajar, duta kampus, seperti itu. Ini ada di belakangnya tuh kata sosial. Ya. Untuk menjawab rasa penasaran mungkin sedikit demi sedikit begitu. Kita jawabnya sedikit-sedikit ya, slow motion, jangan dikasih semua ya. Oke, untuk menjawab rasa penasaran tentang Duta Peduli Sosial, tentunya saya akan tanya nih ya mengenai filosofi kenapa ini dinamakan Duta Peduli Sosial. Tapi sebelumnya tentunya Smart Listeners ingin mengenal ya satu persatu dari teman-teman atau adik-adik yang ada di sini. Kalau begitu kita langsung saja dari ujung sini deh ya, the one and only, the most beautiful ya. Oke, langsung perkenalan, namanya siapa, kemudian asalnya dari mana ya, maksudnya perwakilan Duta Peduli Sosial dari kabupaten mana gitu ya, dan apa pencapaiannya di tahun itu. Silahkan. Oke, halo semuanya. Smart Listeners ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah Duyanti Apna, akrab disapa Dila. Saya perwakilan dari Kota Makassar. Oh, iya, asli Makassar sendiri. Waktu itu sempat menyabet apa nih? Gelar apa? Gelar? Iya, dapat penghargaan atau juara apa gitu ya? Kebetulan kemarin dapatnya Best Lingkungan. Duta Peduli Sosial. Best Lingkungan, Dila ya. Iya. Oke, tahun Duta Peduli Sosial tahun 2024. 2024. Apa 23? 24. 2024. Iya, Oke. Oke, Dila, selamat datang. Selanjutnya boleh perkenalkan diri ya. Silakan. Halo semua, perkenalkan saya Muhammad Dimas. Saya perwakilan Duta Peduli Sosial Kabupaten Goa tahun 2024. Saya juga menyandang gelar runner up 4 Duta Peduli Sosial Sulselbar tahun 2024. Wah, boleh diulang tadi? For runner up. Kalau bahasanya tuh juara 5 ya. Wah, top 5, keren ya. Dimas. Oke, next selanjutnya kita berpindah ke daerah lain mungkin atau masih daerah yang sama ya. Smart Listeners silakan.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Firlan Muhammad, kerap disapa Andi. Nah, di Duta Peduli Sosial Sulselbar ini saya Boleh mendapat di sana kameranya. mendapat gelar sebagai runner-up 2 putra Duta Peduli Sosial Sulawesi Selatan Aha. dan Sulawesi Barat tahun 2024. Dan saya berasal dari Kepulauan Selayar. Oh, Selayar ya, ujung sekali. selatannya Sulawesi Selatan ya. Betul sekali, Ini worth it Kak. banget nih buat berwisata ya, tapi bukan di musim hujan, musim kemarau ya. Gak cocok banget. Oke, ini bakalan keren banget kalau misalnya berwisata ke sana smart listeners ya. Oke. Ditunggu. Jadi tuan rumah ya. Andi, baik. Dila, Dimas dan Andi ya. Teman-teman yang lain yang akan menyusul boleh spill namanya? Ada siapa? Boleh silakan. Yang pertama itu ada Kak Sri, Fitri Nur Alifah, akrab disapa Fitri. Oke. Kebetulan dia menjabat sebagai Base Intelligentsia Duta Peduli Oke. Sosial Sulselbar. Dari daerah? Dari Bulukumba. Bulukumba. Oke, selanjutnya siapa lagi? Yang selanjutnya itu Muhammad Nur Rahman. Ini sebagai the winner putra Oh. Duta Peduli Sosial Oke, dari wilayah? Pangkep. Oke, berarti perjalanannya ini dari Pangkep ke sini ya. Iya. Wah, kita doakan semoga waktunya cukup ya untuk bisa hadir ya, sehingga bisa memberikan informasi-informasi secara utuh, karena ada 5 nih ya, teman-teman dari Duta Peduli Sosial. Saya nyebutnya teman-teman, cie. Padahal adik-adik ya. Oke, semangat dulu dan tepuk tangan sekali lagi. Oke, langsung nih ke pertanyaannya ya. Tadi saya mengatakan bahwa pasti smart listeners ya, pendengar yang ada di rumah pastinya penasaran Duta Peduli Sosial, karena memang masyarakat Sulawesi Selatan ini memang baru pasti mendengar yang namanya sosial. Oke, pertanyaannya ini sejak tahun berapa dan udah angkatan keberapa? Dan foundernya siapa sih? Oke, siapa yang mau jawab? Dimas. Oke, silakan. Baik, untuk Duta Peduli Sosial Sulselbar tahun 2024 ini dia sudah ada 2 angkatan. Oke. Dan resmi diangkat dari tahun 2023 kemarin. Dan founder kami itu ada Irfan Saputra, Yayasan Sahabat Pemuda Prestasi Indonesia. Ya, terima kasih. Oke, tapi selain daripada founder, ada dong strukturnya. Ya, ada yang bisa jelasin strukturnya? Misalnya nama sekretaris, ketua dari Dupsol itu sendiri siapa? Ada nggak sih? Kan kalau foundernya jelas nih ya, Mr. Irfan ya. Kalau misalnya ketuanya, wakilnya, siapa tahu mungkin diketuai oleh strukturnya adalah struktur yang sebelumnya, yang tahun 2023. Hafal nggak sih? Ada yang mau jawab? Silakan. Ya? Yang untuk angkatan 2003. Aha. Ya, silakan bergeser. Sepertinya ada nih teman-teman. Ada yang bisa jawab kira-kira? Boleh sebisanya aja kalau misalnya lagi ingat siapa? Dila atau? Oke, iya. Yang pengurus sekarang nih, yang strukturnya secara struktur gitu. Oke, struktur. untuk sekarang untuk struktur yang, di Dupsol ini gitu ya. yang angkatan 2023 ya. Oke. Boleh 2023, boleh 2024. Nah, kalau untuk 2023 itu koordinator yaitu Kak Fajrin Salai selaku runner up 2 putra Duta Peduli Sosial. Oke. Dan untuk ketua itu ada Kak Asdar selaku first runner up Duta Peduli Sosial. Oke. Dan juga ketuanya yang dulu itu adalah winner kami yaitu Kak Muhammad Nur Kadri. Oke, berarti dari pengurus tahun 2023 ini itu istilahnya di handover gitu, dialihkan lagi ke tahun 2024. Boleh tahu nggak sih yang di 2024 ini siapa-siapa aja tuh yang jadi strukturnya gitu? Ya, silakan. Baik, jadi untuk struktur keorganisasian di Duta Peduli Sosial Sulselbar tahun 2024 itu ketua kami ada Kak Rahman, winner Duta Peduli Sosial Sulselbar tahun 2024. Oke. Dan wakil ketua umumnya itu saya sendiri, Muhammad Dimas. Dan terus untuk bendaharanya ada Kak Fira, the winner Duta Peduli Sosial Sulselbar tahun 2024. Gitu.
Oke, jadi berarti udah berganti ya tahun 2023, 2024 dan sebentar lagi nih 2025. Oke, tapi sebelum kita ke tahun 2025 nih ya, boleh tahu nggak sih visi dan misi dari apa sih tujuan Duta Peduli Sosial ini dibentuk begitu ya oleh sang founder? Pasti kan ada file-file nih ya, atau udah tahu nih ya karena udah setahun gitu ya di berada di keluarga besar Duta Peduli Sosial, pasti udah tahu dong apa sih tujuan atau visi misi dari Duta Peduli Sosial ini, kenapa sampai dibentuk? Silahkan, ada yang mau jawab? Oke, kalau visinya itu kita mewujudkan pemuda-pemudi dari Sulsel dan Sulselbar itu Sulsel dan Sulbar itu rasa untuk meningkatkan rasa toleransi antara sesama. Oke, untuk meningkatkan rasa toleransi antar sesama. Terus untuk misinya yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan sosial dan yang intinya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ini adalah bagaimana kemudian teman-teman atau adik-adik Duta Peduli Sosial ini bisa berkontribusi ya terhadap masyarakat, bagaimana kemudian memberikan edukasi, bagaimana kemudian menjadi agent of change, penggerak ya, untuk kemudian mampu menginspirasi orang agar orang-orang tersebut yang melihat bisa juga tergerak untuk membantu masyarakat, membantu orang-orang yang tidak mampu, membantu misalnya kaum-kaum duafa ya, membantu orang-orang yang termarginalkan, atau misalnya orang-orang yang menjadi korban bully di sekolah-sekolah, kemudian teman-teman atau adik-adik dari Dupsol ini bisa menjadi pencerah seperti itu ya, untuk menjelaskan dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti itu ya, tentang dinamika-dinamika sosial dan masalah serta solusinya. Seperti itu ya. Oke, baik, kita beralih dulu ke yang satu ini ya. Pria yang satu ini jauh-jauh dari Pangkep ya. Saya tahu ya smart listeners ya. Oke, udah baca-baca soalnya, udah riset. Ya, boleh perkenalkan diri dulu, namanya siapa, kemudian asal atau perwakilan Dupsol dari mana, kemudian bertanding di apa? Dupsol Sulselbar, kemudian dapat predikat apa ya. Dan tahun berapa? Silahkan angkatannya. Oh ya, baik, terima kasih sebelumnya Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rahmadani, biasa dipanggil Rahman. Saya dari Duta Peduli Sosial Sulselbar, delegasi dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, singkat Pangkep. Oke, saat jadi Dupsol ini dapat predikat apa? Alhamdulillah kemarin Kak, alhamdulillah jadi winner Duta Peduli Sosial. Tepuk tangan dulu dong ya. 2024. Oke, tahu-tahu menyusul ternyata yang datang winner ya pemirsa. Itu tahun berapa nih? Tahun 2023 atau tahun 2024? Tahun 2024 Kak. Oh, 24. Oh, jadi jelas ya semuanya ini satu angkatan ya. Kan biasa yang datang tuh ya itu teracak ya. Misalnya ada dari angkatan keberapa dan itu kadang-kadang terjadi di komunitas pada saat misalnya kita undang. Ada yang satu angkatan, ada yang berbeda-beda angkatan, ada yang malah angkatannya jauh banget. Misalnya dari angkatan 1 dan angkatan 10 itu nyampur gitu. Dan itu sangat beragam ya, seperti itu. Oke, boleh geser lagi sedikit ya, karena kita udah kedatangan salah satu adik-adik kita. Oke, silakan masuk. Ya, pertanyaan saya selanjutnya, alasan kalian nih, kenapa sih ikutan Duta Peduli Sosial tahun 2024 ini? Apa yang mendorong dan perubahan apa yang kalian rasakan setelah mengikuti Duta Peduli Sosial? Saya mulai dari Rahman dulu deh, silakan. Baik Kak, terima kasih. Alasan saya mengikuti Duta Peduli Sosial Sulselbar tahun 2024, salah satunya saya berangkat dari keluarga yang cukup sederhana di Kabupaten Pangkep, dan menginspirasi saya bahwa ternyata ada pemilihan Duta Peduli Sosial nih di Sulsel. Saya dengan percaya diri mencoba untuk
belajar tentunya, dan juga untuk mengasah lagi saya pribadi untuk tampil di depan umum dan menyuarakan aspirasi-aspirasi sosial. Sebagaimana di daerah itu Kak masih banyak sekali ketimpangan-ketimpangan sosial, kemudian isu-isu sosial di lingkungan sekitar yang rasa-rasanya perlu nih, saya harus yakinkan diri saya untuk berani menyuarakan ataupun membawa aspirasi-aspirasi ini ke kancah lomba agar supaya mudah terdengar oleh pemerintah dan publik, agar supaya menyadarkan pemerintah dan juga bisa menjadi jawaban dari masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar Kak. Oke, pertanyaan saya yang tadi yang kedua ngekor kayaknya saya pending dulu deh. Oke, selanjutnya adalah dapat info dari mana nih? Kenapa bisa sampai daftar Dupsol? Infonya karena saya ikut organisasi di kampus, terus ketemu di salah satu event namanya Geoparmaros Pangkep, dan ditawari ini ada pemilihan duta peduli sosial Sulselbar, mau tidak ikut? Wah, di mana? Katanya di Makassar. Dimana? Kebetulan saya kuliah di Makassar. Gimana Rahman, di mana? Iya, di mana? Di mana? Jadi kayak gitu ya. Iya Kak. Oh, jadi berawal keren dari ini duta nih. Berawal dari misalnya ada orang atau temen nih yang se-event gitu ya, kemudian membagikan informasi, dan Kak. kemudian kamu respon, dan dari situ kamu memberanikan diri untuk ikut. Iya, betul. Oke, singkat cerita seperti itu ya. Cerita. Oke, terima kasih Rahman. Sekarang saya ke Dila. Nah, gimana nih? Apa alasannya ikutan Dupsol, dan gimana ceritanya kok bisa daftar gitu ya? Apakah memang riset sendiri di internet, atau yang ada yang ngasih flyer, atau ada yang dorong kamu tapi dorongnya kayak gini? Atau ada yang narik kamu atau apa tuh? Silahkan dijawab. Oke, jadi kenapa saya ikut Duta Peduli Sosial? Yang paling saya ingat itu saya SMA itu ada jurusan. Kebetulan saya di jurusan IPS sosial. Nah, di tugas akhir itu saya disuruh terjun ke masyarakat. Oke, terjunnya gimana tuh? Terjun ke masyarakat, membagikan banyak pengetahuan bagi anak-anak yang kurang kurang dapat pendidikan yang layak. Nah, dari situ saya merasa bahwa ini menyenangkan, dan saya ingin lebih banyak lagi memberikan pendidikan kepada anak-anak yang tidak mendapatkan hal seperti itu. Oke. Tapi informasinya dapat dari mana? Apakah informasinya itu dari sosmed atau flyer atau dari orang atau dari apa nih? Media? Kalau info, saya sendiri punya teman jurusan kuliah kampus. Dari situ saya ketemu sama teman yang anak duta juga. Alumni gitu ya. Iya, Tapi mungkin gitu, dengan pageant yang berbeda. Iya. Oke. Nah, dari situ dia mengenal saya bahwa saya ini suka ke anak-anak, suka juga terjun ke sosial. Dan dari situ dia menyarankan bahwa kenapa nggak mau ikut Duta Peduli Sosial, kebetulan lagi open member. Dan dari situ saya ikut daftar. Iya. Dan alhamdulillah kamu udah ada di sini nih. Iya, betul. Oke, Dila, thank you Dila. Selanjutnya Dimas nih ya. Kenapa sih sampai ikutan Duta Peduli Sosial, dan gimana awalnya kok bisa daftar gitu? Baik. Jadi awalnya saya itu untuk ikutan di Duta Peduli Sosial Sulselbar karena pada saat waktu SMP saya memang suka untuk terjun langsung ke Dari lapangan. Ketinggian berapa terjunnya, Dimas? Terjun langsung untuk saya merasa berbagi meskipun kita berbagi dengan sederhana, tapi kita bisa membuat seseorang itu bahagia. Nah, maka dari sini saya cari yang namanya duta-duta dari Duta Peduli Sosial. Nah, saya dapat infonya itu dari Instagram, tentunya di akun official Yaspi tentunya. Tapi maksudnya gimana awalnya kok kamu bisa nge-follow Yaspi? Apakah memang kamu udah punya temen yang memang alumni dari Dupsol atau Yaspi atau apa? Atau kamu cuma nge-follow secara acak atau random gitu sosial media yang ada hubungannya dengan dunia perdutaan atau gimana nih? Jadi kenapa saya bisa tahu yang namanya pageant Yaspi itu? Saya tahunya dari pas awal daftar Duta Pelajar Kabupaten Goa, kami di situ diperkenalkan pageantnya Yaspi. Nah, maka dari itu saya share nih ya Kak. Sebelumnya
pada saat setelah pemilihan di Duta Pelajar Kabupaten gua itu saya rencana ingin melaju ke Sulsel di Duta Pelajarnya, tetapi cuman terkendala di kegiatan sekolah. Jadi saya juga ada niat atau ada ini ya Kak, ada niat untuk kayak senang berbagi atau peduli sesama manusia. Jadi saya lihat untuk akun ofisialnya Yaspi, wah ternyata ada pemilihan Duta Peduli Sosial Sulselbar. Maka dari itu saya beranikan diri meskipun saya sendiri dari untuk perwakilan Kabupaten Goa, saya sendiri dulu. Cuman pas saya sudah audisi ternyata ada 2 orang lagi dari Kabupaten Goa. Jadi saya bisa jadi tambah semangat ya. Iya. Oke Dimas. Oh jadi gitu ceritanya ya. Iya. Karena memang misalnya relate dengan kepribadiannya Dimas ya, yang suka hal-hal sosial kayak gitu, dan kebetulan ada ajangnya udah deh masuk ya, melalui melihatnya di sosial media seperti itu. Oke baik, thank you. Selanjutnya ini si kecil. Oke, Andi ya. Awal mulanya kenapa ikutan Dupsol dan alasannya ikut Dupsol apa tuh? Nah, oke baik. Sebelumnya itu karena mengapa saya mengikuti ajang pemilihan Duta Peduli Sosial ini? Karena selama sekolah saya merasa kayak kurang relasi dan teman. Karena dulu saya paling benci yang namanya organisasi di sekolah, nggak pernah memasuki organisasi apapun. Tapi kayak ternyata OSIS. asyik ya. Asik banget. Asyik. Setelah saya masuk ke Duta Sosial ini, saya memiliki banyak relasi, terutama dari ajang-ajang pageant lain, dan juga saya mendapat banyak teman. Nah, dari Duta Peduli Sosial ini saya sangat senang banget. Tapi ceritanya gimana nih sampai kamu bisa terdampar? Orang kan biasanya terdampar kemana gitu, kamu terdampar ke Makassar kan gitu ya. Kamu awal mulanya dapat informasi Duta Peduli Sosial ini dari mana? Karena kebetulan saya juga kemarin selesai lulus mencoba mendaftar pendaftaran kuliah yang SNBT. Nah, dalam grup itu saya punya teman dari Putra Putri Sulsel, satu yayasan dengan Yaspi, yaitu Kak Feby. Nah, di situ aku kenalan dan dia juga katanya dan katanya aku ada organisasi bagus nih, mungkin kamu suka. Bilang, wah apa itu Kak? Ada satu, jadi dikirimkan flyernya, yaitu Duta Peduli Sosial. Jadi dari situ ya. Ya betul. Tahun ini ya. Iya betul. Kalau boleh di ini nggak sih di spill bulannya bulan berapa sih? Waktu Bulan itu? Juni. Bulan Juni. Iya. Oke, berarti nggak terasa ya akan lengser ya. Oke, tapi Udah nggak apa-apa, terasa nikmatin banget. dulu ya. Ya, siap, Kak. Oke, selanjutnya terima kasih ya. Selanjutnya kita undang ya. Silahkan bergabung ya. Ini kayaknya pengen diinterogasi ya pemirsa, kok sampai di menit keberapa ya, tapi nggak apa-apa ya, masih ada waktu ya. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke Green One ya. Adik kita ya, salah satu member ya atau anggota dari Duta Peduli Sosial juga tahun 2024. Boleh nih ya diperkenalkan diri dulu, namanya siapa, kemudian asal atau utusan dari mana untuk Dupsolnya, kemudian pencapaian di Dupsol apa nih? Maksudnya kemarin tuh predikatnya apa di Dupsol? Oke, silakan ke smart listeners and viewers di rumah. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Sri Fitri Nur Alifa, dengan bangganya mewakili kabupaten saya, yaitu Kabupaten Bulukumba. Predikat yang saya dapatkan pada Duta Peduli Sosial Sulselbar kemarin yaitu sebagai Best Intelligentsia. Oh, ini ya. Ini ya, wih pintar nih ya. Oke, tahun 2024. Oke, sekarang nih kayaknya ini pertanyaannya banyak-banyak ke dia ya. Karena yang lain udah pada nyicil ya, udah pada nyicil, ini sekarang nombok ya. Oke, siap-siap aja ya. Oke, awal mulanya ikutan Yaspi, Dupsol ya maksudnya. Dupsol itu gimana? Dapat informasi dari mana dan alasannya pengen join itu apa gitu? Baik, terima kasih Kak. Awal mula, sebelumnya saya sudah bergabung di Yayasan Sahabat Pemuda Prestasi Indonesia yang pada saat pertama kali diganti namanya pada tahun 2021 dengan organisasi Duta Pelajar Bulukumba Kak. Nah, dari situ saya kenal dengan foundernya Kak Irfan Saputra. Oke. Setelah itu 3 tahun kemudian pada tahun 2024 saya menghadiri acara dari Yayasan
Pemuda Prestasi Indonesia di MP kemarin. Pada MP itu apa tuh? Malpani aku kan. Oke, smart listener pasti pengen jelas dong ya. Nah, MP itu apa tuh? Siap Kak. Kemarin pada saat bulan Ramadan ada kegiatan dari Yayasan Sahabat Pemuda Prestasi Indonesia. Oke. Yang kemudian kemarin saya konsultasi dari salah satu Yayasan Sahabat Pemuda Prestasi Indonesia. Boleh bahwa disingkat ya, YSP ya. YSP. Ya, kemarin saya mengatakan saya mau masuk Duta Lingkungan Sulawesi Selatan. Oke. Alhamdulillahnya diberi jalan untuk ikut Duta Peduli Sosial Sulselbar atau Dupsol. Katanya bagaimana kalau ikut Dupsol saja tahun ini. Saya berpikir oh iya mungkin bisa, karena yang pertama saya suka terjun langsung ke masyarakat. Yang kedua mungkin saya selalu berpikir gimana ya caranya saya memberikan motivasi terhadap anak-anak atau para pemuda-pemuda untuk bisa mencari prestasi di luar dari sekolah. Oke, jadi berarti daftar Dupsolnya ini masih ada hubungannya sebelumnya ya. Ada hubungan komunikasi, ada hubungan memang ada urusan karena alumni YASPI juga ya, yakni duta pelajar. Sehingga kemudian 3 tahun kemudian mendaftar lagi di Dupsol seperti itu. Namun memang ternyata juga dengan passion kamu bahwa saya manggilnya apa sih, Sri apa Alfia atau apa sih di sini kalau di sini? Kalau di teman-teman Dupsol Sri Kak. Oke, Sri ya, berarti panggil Sri aja di sini ya. Siap, Oke, Sri, berarti masih ada hubungannya ya dengan passionnya ya untuk kemudian bisa berkontribusi ya ke masyarakat seperti itu. Ya, baik. Ini kita ada break apa enggak? Langsung lanjut aja. Oke, enggak ada break ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman yang ada di rumah ya silahkan tinggalkan komen di YouTube pada saat sekarang kalian lagi ngelihat live-nya teman-teman atau adik-adik dari Dupsol. Boleh di komen-komen ya YouTube channelnya Smart FM Makassar. Seperti itu. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Otomatis nih ya, dari apakah itu organisasi ataupun misalnya komunitas atau apapun namanya pasti punya program kerja dong ya. Ada yang bisa jelasin kira-kira program kerja apa saja sih yang ada di Subsol? Boleh angkat tangan? Program kerja, oke silakan Sri. Program kerja apa sih yang sudah bergulir, sedang bergulir dan akan bergulir? Apa sih program kerja? Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya program kerja yang telah dilaksanakan kemarin kebetulan telah dilaksanakan talk show mengenai kepemudaan. Itu moderatornya siapa tuh? Ada Kak Dias. Ala-ala ya. Oke, terus apa lagi tuh? Kami telah melaksanakan sosialisasi di beberapa sekolah. Dan telah melaksanakan juga open donasi untuk para korban bencana Kak. Oke, kalau boleh tahu lokasi program program bencananya itu di mana? Ada di Jeneponto Kak. Jeneponto. Kalau jenis ini maaf ya, maksudnya jenis kegiatan program bencana itu apa, banjir atau kebakaran atau apa gitu? Betul Kak. Seperti banjir, kebakaran, angin puyuh gitu ya. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan bencana ya seperti itu. Oke, baik. Nah, ini kan banyak nih program kerja ya. Jadi dari awal ya, dari awal menjabat ya, kemudian sampai selesai itu kan banyak tuh program kerja. Nah, saya pengen tanya nih ya, setiap semuanya. Saya mulai dari Andi ya. Begitu banyak program kerja. Program kerja apa yang difavoriti gitu? Favorit program kerjanya apa gitu? Paling senang di antara yang semuanya tuh yang paling senang apa dan alasannya apa? Kalau saya kemarin itu yang talk show Dupsol yang tentang kepemudaan. Itu favoritnya? Iya, paling alasannya favorit. Apa nih? Karena menurut saya talk show itu bagus banget dengan tema kepemudaan. Karena sekarang apa ya? Moderatornya siapa? Kak dia sendiri. Astaga. Oke. Karena menurut saya itu tema kepemudaan sangat bagus untuk kaum milenial sekarang ini. Karena menurut saya kaum milenial sekarang itu banyak sekali yang kayak acuh tak acuh tentang sosial yang ada di sekitar mereka. Jadi dengan maksudnya acuh tak acuh tuh apatis ya, nggak ya, ngapa-ngapain gitu betul ya, nggak peduli gitu ya. Betul. Jadi karena apa ya, program kerja kemarin juga
bagus banget karena dihadiri beberapa pageant dari luar YASPI. Jadi rame kemarin. Oke, suka karena dapat banyak insight di Betul situ sekali, ya. betul. Jadi dapat banyak hal-hal yang baru lagi. Betul. Oh, ternyata ada yang kayak gini ya. Oh, Betul ternyata sekali. kayak gini ya. Dihadiri oleh narasumber yang sangat luar biasa Betul saat itu ya. sekali. Oke, keren. Berarti favoritnya yang talk show. Ya, betul. Kalau kamu apa favoritnya? Jangan ikut-ikutan ya. Oke, harus kreatif gitu ya. Apa? Baik, jadi favorit saya di program kerja Duta Peduli Sosial Sulselbar ini tentunya itu membantu masyarakat yang seperti yang dikatakan Kak Sri, membantu korban-korban bencana yang ada di sekitar Sulsel atau Sulbar. Nah, dari Alasannya kenapa Ya. suka? alasannya saya suka program kerja ini karena dari awal ada niat untuk membantu masyarakat meskipun sekecil apapun itu, dan juga kita dapat mengajak teman-teman pemuda untuk membantu sedikit demi sedikit untuk misalnya penggalangan dana. Nah, dari sini penggalangan dana tersebut teman-teman bisa menyumbang, nah sehingga sumbangan ini kita dapat membantu sedikit demi sedikit korban bencana tersebut. Nah, maka dari itu teman-teman bisa diajak untuk peduli terhadap sesama. Oke, suka karena favorit karena apa ya? Ada rasa kepuasan tersendiri gitu ya, Iya. bangga gitu ya, Iya. dan memang merasa tergerak. Jadi kayak candu untuk melakukan gerakan-gerakan seperti itu ya. Betul, Walaupun misalnya harus nanti punya regenerasi ya, tapi nggak apa-apa ya, tetap berkarya walaupun misalnya di luar Dupsol gitu ya. Kan nggak selamanya kita melakukan program kerja yang sama di wadah yang sama, tapi tetap yang namanya kita punya jiwa sosial itu pasti akan berkelanjutan kok ya. Jadi don't worry about it. Oke, selanjutnya Dila, apa nih program kerja favoritnya? Kalau saya sendiri yaitu sosialisasi di sekolah-sekolah. Oh, sosialisasi di sekolah-sekolah. Iya. Kayak gimana tuh bentuknya? Boleh dijelasin ke Kalau Smart Listeners? kemarin sempat datang di SMA SMK itu kita tidak hanya memperkenalkan YASPI dan Duta Peduli Sosial, tetapi juga kita memberikan materi berupa kepemudaan, tentang sosial masyarakat, mungkin seperti itu. Dan dari situ mengapa saya menyukai hal tersebut, karena saya bisa berteman dengan adik-adik SMA yang baru yang mau belajar mengenai sosial dan juga kepemudaan. Jadi merasa sangat senang ketika mengedukasi, Iya, betul, memberikan informasi-informasi terbaru, Iya. dan kemudian mereka mendapat banyak pengetahuan ya Iya. tentang hal-hal baru seperti Iya, itu betul ya. sekali. Oke, ada kepuasan tersendiri juga pastinya. Oke, Rahman nih, apa nih yang menjadi Iya, Kak. program favoritnya dan alasannya? Atau jangan-jangan dia program favoritnya perekrutan? Walaupun belum pengadaan ya. Jadi dia favoritnya itu masa depan gitu ya. Apa nih? Jadi Kak, jadi boleh masa depan atau masa lalu nih? Asik, kayak judul lagu. Oke, Ya, silakan, yang sudah bebas. terlaksana saja ya Kak. Jadi salah satu program kerja terfavorit itu Awas jangan ikutan ya. Yang lain. program kerja Aksi Muda Jaga Iklim. Yang mana tuh? Boleh dijelasin ke Smart Listeners? Program kerja ini yaitu kolaborasi dengan berbagai komunitas ataupun organisasi pecinta lingkungan. Oke. Jadi salah satu kegiatannya dalam bentuk kemarin penanaman mangrove di Maros dan juga bersih-bersih pantai. Di sana dilaksanakan penanaman mangrove 1.000 sampai 2.000 batang. Sempat hitung nggak satu-satu? Enggak Kak, karena banyaknya orang. Bercanda ya. Cuman disampaikan sama panitia. Kemudian di sana juga pembentangan bendera merah putih sepanjang 100 meter. Wow. Dari Itu dermaga sampai bertepatan ke dengan ujung. 17 Agustus nggak sih? Sebelum. Oh, tapi berarti masih dalam suasana. Iya. ya? Suasana kemerdekaan. Iya, seperti betul, itu. Kak. Oke. Panjang benderanya berapa? 100 meter. Lingkarannya? Lingkaran tidak ada lingkaran Kak. Atau diameternya? Iya. Kemudian dilanjut di Maros lagi di bagian leang-leang camp.
camp bersama dan juga penanaman pohon, pembagian Oke. pohon ke masyarakat. Tapi dan nggak di juga- dalam gua nanam pohonnya kan, Nggak, aman ya. di sekitar sana Kak. Oke, kalau di dalam pohon mah nggak bisa tumbuh ya, nggak Iya. ada fotosintesis gitu ya, Mm. nggak ada sinar matahari yang masuk kayak gitu. Oke, Betul, thank you Kak. Rahman ya. Alasannya udah dikemukakan tadi nggak sih? Sudah. Sudah apa belum nih? Ayo. Alasan masuk Dupso? Alasannya kenapa suka favorit dengan program ini? Apa? Suka karena alam. Sekarang hari demi hari alam itu banyak kerusakan. Kita sebagai generasi muda harus terdepan menjaga alam dan juga iklim. Oke, berarti jiwa pecinta alam gitu ya. Bisa Kak, bisa. Masih ditawar-tawar alasannya, bisa Kak, bisa. Oke, thank you Rahman. Selanjutnya Sri yang punya bulu kumbas sepotong. Ya. Oke, apa nih program kerja favorit dan alasannya apa? Oke, terima kasih Kak. Program kerja yang Hold saya on. Dia kalau ngejawab kayak Q&A ya. Dia siap banget gitu ya. Siap banget gitu ya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, silakan. Oke. Program kerja yang saya minati Mhm. yaitu literasi kreasi dan juga edukasi kesehatan Kak. Oke, kayak gimana tuh? Bisa dijelaskan ke Literasi listeners? kreasi itu memberikan pemahaman literasi kepada anak-anak, entah itu Mhm. anak jalanan ataupun anak-anak yang di panti asuhan Kak. Oke. Nah, kenapa saya memilih itu? Karena banyaknya dari anak muda sekarang, Mhm. entah itu dari remaja dan anak muda yang sudah berusia lanjut, Mhm. mereka tidak mementingkan pendidikan Kak. Oke. Nah, program kerja yang kedua yaitu edukasi kesehatan. Mhm. Kebetulan saya adalah anak kesehatan, makanya saya ingin memberikan sedikit apa yang saya ketahui dari kampus Kak. Oke. Jadi itu alasan mengapa saya mementingkan kedua program kerja ini. Oke, baik. Boleh saya ulik sedikit dari pertanyaannya? Yang gerakan literasi tadi, gimana sih bentuk konkretnya? Apakah misalnya kamu atau kalian itu membeli buku, kemudian memberikan buku ke anak-anak itu, atau misalnya kalian mengajak mereka ke perpustakaan untuk membaca, atau misalnya kalian cukup berkunjung, kemudian bareng-bareng ke sekolah di mana mereka sekolah gitu, kemudian masuk ke perpustakaan, kemudian kompak baca bareng, atau gimana tuh bentuknya? Nah, sedikit yang terlintas dari pikiran saya Kak, Mhm. bahwasanya Banyak-banyak juga boleh, Sri. Oke, silakan. bahwasanya saya ingin mengajak mereka berkreasi di alam Kak. Oke. Jadi supaya mereka tidak jenuh untuk belajar Kak. Oke. Itu adalah bukti bagaimana caranya kita memberikan kenyamanan dalam suatu pendidikan Kak. Mhm, Karena mhm. sekarang teman-teman itu jenuh jika dikasih pembelajaran di satu ruangan. Entah itu Oke. mereka tidak suka karena terlalu terbiasa atau sudah memang monoton maksudnya ya. Betul, Kak. Kalau misalnya dalam kelas terus itu monoton. Jadi kalian tuh memberikan sebuah suasana baru gitu ya, Suasana atmosfer baru. Betul. Ternyata belajar di luar ruangan atau terlebih lagi di alam itu menyenangkan ya. Menyenangkan, betul. Itu bisa meningkatkan mood untuk bisa belajar dengan tinggi. Betul, seperti itu. Nah, itu udah terjawab. Gimana dengan kesehatannya? Apa yang kamu lakukan gitu untuk mengedukasi? Apakah hanya sebatas teori saja atau memang membawa properti gitu, misalnya organ-organ tubuh kamu bawa ke sana gitu ya dalam bentuk patung. Oh ini paru-paru, ini ginjal, ini nggak boleh terkontaminasi dengan ini. Teman-teman, adik-adik, bapak, ibu, ini nggak boleh makan gini supaya ginjalnya sehat. Apa itu gimana tuh bentuk konkretnya? Oke, Kak. Yang saya akan lakukan ke 30 depannya, detik dari sekarang. Oke, silahkan. perencanaan saya ke depannya yaitu Kak selain memberitahukan mereka mengenai kesehatan, Oke. saya juga akan memberikan pelayanan kesehatan seperti tes tensi, darah, dan memberikan obat-obatan di mana penyakit-penyakit yang selalu terjadi dalam masyarakat. Oke. Itu akan dilakukan di pedalaman Kak. Karena kenapa? Di satu pedalaman itu mungkin saja puskesmas atau rumah sakitnya jauh. Oke, berarti di sini kita bisa cek gratis ya, gula darah, tensi dan sebagainya. Di sini udah ada pawangnya gitu ya, suhunya, smart listeners. Oke, habis ini ya. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua, luar biasa ya.
Oke, kita masih punya waktu ya, tenang aja ya teman-teman dari Dupsol untuk bisa memberikan sebanyak mungkin informasi kepada teman-teman yang ada di rumah, smart listeners and viewers tentunya. Nah, berbicara mengenai Duta Peduli Sosial ya, kan udah menjabat nih ya, setahun menjabat ya. Seumur hidup menginspirasi. Ini tagline-nya semua sama-sama ya, duta-duta ya. Tapi nggak apa-apa, keren. Nah, kira-kira nih kapan rencana untuk open recruitment lagi? Atau sengaja rela melengsarkan diri? Kapan nih? Masa mau di stop? Nggak mungkin dong ya. Masa 3A masih nggak ngasih peluang baru ya? Ya. Ini nggak abadi loh, harus regenerasi loh. Kapan nih? Udah ada rencana nggak sih atau gimana nih? Ada yang bisa jawab? Kapan lagi untuk tahun 2025? Oke, sebelumnya waktu kami sempat rapat bulan kemarin. Oke, rapatnya gimana tuh? Rapat online. Rapat ini? Rapat online, cuy, online rapat Zoom online. dengan Oke. founder dan di situ di Kak Rifar mengatakan bahwa tidak lama lagi kita akan lengser Oke. di tahun Sedih 2025. sih. Sedih. Iya, Oke. dan sudah ada sedikit spoiler untuk lengser itu katanya bulan 4 ya. Sudah Ramadan. Oke. Setelah Jadi Ramadan. maksudnya bulan 4 udah diusir gitu ya. Oh. Sudah tergantikan. Oke, sakit. Katanya nggak mau diganti. Oh, nggak bisa. Jangan gitu ya, Dek. Oke, baik. Nah, apa perubahan besar yang terjadi sama diri kalian sejak menjadi Duta Peduli Sosial? Ada yang mau jawab? Silakan. Penjawab pertama. Kenapa mau tanya dari saya? Oke. Boleh acak terserah Rahman. Apa perubahan terbesar? Yang kamu Perubahan rasakan? terbesar yang terjadi dari dalam diri saya nih Kak. Lebih banyak tahu mall, hotel, gedung di Makassar yang selama ini dari daerah atau gimana nih? Ya itu juga salah satunya Kak. Cuman salah yang satunya. paling utama Aduh, saya adalah bercanda. Oke, silakan. menjadi tanggung jawab mendalam Kak. Karena Mhm. kita sebagai Duta Peduli Sosial berarti Oke. apalagi Sulsel dan Barat harus betul-betul menjadikan diri role model yang pertama agar supaya betul-betul bisa menginspirasi banyak orang, utamanya pemuda, agar supaya peduli akan masalah sosial. Karena masalah terbesar bangsa kita hari ini adalah masalah sosial Kak. Oke. Dari pendidikan, lingkungan, ekonomi, kesenjangan sosial dan masih banyak lagi masalah sosial semua. Maka dari itu menjadi tanggung jawab besar. Jadi bangun paginya itu Kak langsung memikirkan sosial terus. Oke. Oke. Malamnya Habis ini berpikir bawa uang merah ya ke rumah saya, sosial kan? siap Kak. Oke, jadi dengan kata lain bahwa Rahman sekarang merasakan banyak perubahan terutama dalam hal-hal lebih tercerahkan Iya, lagi betul, ya tentang hal-hal sosial, di samping juga memang lebih banyak pengetahuan geografi terhadap Kota Makassar yang tadi misalnya dari daerah alhamdulillah udah menikmati banyak fasilitas juga yang ada di sini ya, dan kemampuan berorganisasinya juga semakin keren ya pastinya Iya, karena atur waktunya Kak. betul, Luar biasa time sekali. manajemennya juga. Manajemen Oke, keren. kegiatan yang banyak harus di manajemen dengan baik. Oke, kalau nggak salah Rahman ini bakatnya juga sembur-sembur api ya. Tapi kita keep ya, itu out of the topic ya. Silakan, Sri, silakan. Ya, kayaknya Sri lupa bawa mochi deh ke sini. Oke, silakan. Apa nih perubahan terbesar dalam diri Sri sejak ikutan Duta Peduli Sosial? Oke. Perubahan terbesar yang ada dalam hidup saya setelah masuk Duta Peduli Sosial itu, yang pertama, saya lebih mengenal banyak orang. Sebelumnya Lebih begini, mengenal banyak orang. begini, Gimana Kak, tuh? uh, Mengenal sebelumnya banyak saya orang. adalah anak yang jarang keluar rumah, Kak. Anak introvert. Betul. Oke. Jadi caranya saya untuk public speaking itu antara saya dengan cermin, Kak. Jadi bicara sendiri. Itu bagus ya seperti itu.
Oke, terus apa lagi? Nah, selain dari itu, saya juga bisa memanage waktu. Di samping saya kuliah seperti saat ini Kak, saya lagi mengurus proposal, terus lagi PKL, dan dihadapkan dengan organisasi ini. Berarti on the way Sempro ya. Betul Kak. Jangan lupa datang semua. Oke. Dia ini mengajarkan saya bagaimana caranya membagi waktu Kak. Jadi ya, cukup berat sebenarnya untuk membagi, tapi alhamdulillah dari hal ini saya bisa membagi waktu saya dengan baik. Berarti kesimpulannya adalah adaptasinya menjadi semakin tinggi. Betul, ya Kak. terhadap apapun, apakah itu waktu, jarak tempuh, ya, jiwa, tenaga, pikiran, raga, ya, dan sebagainya, ya. Asik. Oke, Dila gimana? Apa perubahan terbesar yang ada dalam dirinya? Kalau perubahan terbesar hampir sama seperti Kak Sri. Saya orangnya tuh paling benci dengan organisasi, keluar. Ya, benci dengan Oh iya, organisasi. ini juga introvert juga. Oke. Sebenarnya seorang introvert yang lebih jarang berkumpul dengan banyak orang. Nah, dengan ikut Duta Peduli Sosial ini, saya betul-betul lebih sosial. iya lebih banyak mengenal, lebih Berinteraksi gitu ya. berinteraksi dengan masyarakat, dan juga hampir sama. Sebenarnya saya orangnya selalu on time, tetapi dengan ikatan duta ini saya juga lebih Lebih bulat on time ya. Lebih bulat gitu ya. iya jadi semakin on time. Jadi semakin susah untuk telat gitu ya. Maksudnya ya, karena kan on time orangnya Iya. kan kayak gitu. Ya. Dari Kayak SD. tadi emang sih ya. Tepuk tangan dulu untuk Dila. Yang paling pertama datang itu Dila ya. Seperti itu. Oke, thank you Dila. Silakan Dimas D2 ya. Oke, silakan Dimas. Apa perubahan terbesar sejak ikut Dupsol? Baik, perubahan terbesar yang saya rasakan di diri saya tersendiri pada saat mengikuti Duta Peduli Sosial ini, yang pertama saya dapat berkolaborasi dengan pemuda-pemudi yang hebat. Ini nih hebat-hebat ya. Contohnya ada Oke. Kak Sri, Kak Rahman, Kak Dila, ada Kak Andi. Saya dapat berkolaborasi ya. Aha. Saya dapat berkolaborasi dengan pemuda yang luar biasa di Ya. Sulsel dan Sulselbar. Mhm. Ya. Dan juga saya dapat meningkatkan rasa kepedulian terhadap masyarakat tentunya, Kak. Dan yang ketiga itu saya dapat bertemu teman-teman yang lainnya yang bergabung di Yayasan Sahabat Pemuda Prestasi Indonesia. Ya. Kita dapat bersilaturahmi dan banyak bersosialisasi dengan teman-teman. Nah, itu yang perubahan terbesar yang saya dapatkan pada saat bergabung di Yayasan Sahabat Pemuda Prestasi Indonesia, tentunya di Duta Peduli Sosial Sulselbar. Oke, jadi dengan kata lain dapat keluarga baru. Iya, yang betul, Kak. baik-baik ya, Iya. dan menjadi contoh juga atau sebagai role model dalam berbagai hal seperti itu ya. Betul, Kak. Oke, thank you Dimas. Oke, kita ke selayar. Oke, apa perubahan terbesar dalam hidupnya Andi nih yang jauh-jauh dari Selayar gitu ya? Saat ini sejak menduduki sebagai second runner up Duta Peduli Sosial. Oke Kak, makasih. Sama-sama. Ya, silakan. Perubahan terbesar yang ada di hidup saya setelah mengikuti ajang pageant seperti ini yaitu seperti tadi, Yang mana? menambah banyak Mhm. relasi. Oke. Yang pertama itu, yang kedua karena memang dari dulu saya seorang anak yang introvert. Oh, introvert semua nih. Karena waktu Oke. sekolah itu nggak pernah ngikutin kegiatan organisasi apapun. Oke. Pasti setiap ada kegiatan saya izinnya maaf Bu, saya nggak bisa, ada kesibukan tersendiri. Oke. Tapi setelah mengikuti ajang Dupsol ini, saya sangat-sangat senang Nagih. mengikuti Nagih organisasi. ya, Betul nagih banget ya. Kak. Sampai-sampai setiap ada kegiatan open volunteer pasti saya ada di dalamnya. Karena apa ya, kalau kita ikut kayak kegiatan begitu, yang dulunya kita nggak kenal angkatan mereka Ya. akan kenal. Kayak kemarin setiap ikut kepanitiaan, yang pertamanya saya tidak mengenal angkatan 2023. Ya. Alhamdulillah angkatan mereka saya kenal semua sekarang. Dan pada intinya adalah selalu dapat ilmu baru. Betul sekali. Itu yang Kak. paling terpenting ya. Betul. Dan kalau kita rangkum dari kelima-limanya ini, sejak
gabung di Yaspi itu perubahannya sangat drastis. Iya nggak sih? Betul sekali. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Yaspi. Oke, nah selanjutnya nih kita masuk ke segmen siapa yang mengenal siapa. Oke, ya langsung jawab spontan aja. Siapa yang mengenal siapa ya? Yang paling rajin siapa dari 5 ini? Tunjuk. No, Dilan. Oke, yang suka mageran, paling mager siapa? Ayo, masa nggak kenal siapa? Dimas. Oke, yang paling gercep siapa? Dilan. Oke, Paling on time. yang paling mentor kalau tampil di Yaspi. Yang paling mentor ya. Yang paling suka makan. Andi. Oke, yang nggak ada selera makannya siapa? Paling sedikit makan. Oh, nggak ada. Makannya si Cil Makanya semua banyak gitu. Seperti Oke, yang sok ganteng atau sok cantik siapa? Nggak ada. Oh, biasa aja. Oke, yang paling nggak bisa dimatikan, nggak bisa berhenti bicara siapa? Cerewet. Yang paling pendiam di antara 5-nya siapa? Yang paling pendiam. Dila. Ini ya? Dila. Adila. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, terakhir nih, apa pesan-pesan untuk atau harapan ya? Apa harapan untuk diri sendiri, kemudian untuk keluarga dan untuk duta peduli sosial? Siapa yang mau duluan nih? Kita masih punya durasi, silakan. Oke, Rahman. Oke, apa nih harapannya untuk diri sendiri, keluarga dan untuk duta peduli sosial? Silakan. Harapan untuk diri sendiri ya, Kak. Ya. Wow, luar biasa. Jadi sebetulnya tidak bisa diungkapkan ini, Kak. Dalam banget harapannya. Harapannya Kameranya semoga, di sana ya, bukan di sini ya. Oh ya. Semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kemudian lebih bagus lagi manajemennya, dan juga ke depan semoga cita-citanya tercapai. Juara Got Talent. Amin. Tahun depan. Tahun depan. Oke, apa lagi? Terus untuk keluarga, semoga senantiasa selalu menjadi banggaan keluarga dan bisa memberikan yang terbaik sebagaimana harapannya untuk anak ataupun keluarga, untuk membahagiakan keluarga. Dupsol gimana untuk Dupsol? Nah, untuk Dupsol semoga menjadi organisasi terbaik di Yaspi. Oh, Dan- berat nih. Oke. Kemudian Selanjutnya? semoga Dupsol bisa menjadi sebagaimana matahari terbit dari timur, Kak. Dupsol harus juga bersinar terus. Apalagi Oke, thank you. Oke, Ya, itu selanjutnya saja. siapa? Saya aja deh. Oke, kamu. Apa harapan untuk diri sendiri, keluarga dan untuk Dupsol? Apa? Silakan. Kalau untuk harapan saya sendiri, semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi Oke. dan dapat menjadi Lebih baiknya gimana nih? Tambah tinggi kah? Tambah ganteng kah? Atau gimana tuh? semuanya kalau bisa. Semuanya. Oke, terus lanjut. Nah, kalau untuk keluarga sendiri itu, semoga sehat-sehat selalu Amin. dan mungkin mohon maaf kalau sampai saat ini belum bisa membahagiakan. Ya, betul Oke, sekali. Oke, selanjutnya untuk Dupsol. Nah, kalau untuk Dupsol ini semoga di saat selesai menjabat semua kita lengkap sampai akhir. Amin. Tidak ada yang keluar sebelum lengser. Oke. Amin. Tetap solid. Dan untuk insya Allah angkatan 2025 saya sangat semoga Nunggu-nunggu. ya betul sekali dan semoga akan lebih baik lagi daripada angkatan kami ini. Mungkin Oke. itu saja. Terakhir satu orang deh, silakan. Siapa? Oke, silakan. Baik, harapan saya untuk diri saya tersendiri, semoga kedepannya saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, tidak bisa on time dan bisa manajemen waktu lagi tentunya. Oke. Dan terus untuk keluarga saya, dan semoga Dupsol. keluarga saya yang di rumah sehat selalu dan terus mendukung saya hingga anakmu ini sukses ya. Happy birthday. Dupsol gimana Dupsol? Silakan. Harapan saya untuk Duta Peduli Sosial tentunya semoga kita hari demi hari kita dapat
bersilaturahmi, menginspirasi dan tetap lebih kompak lagi sampai kita lengser nanti dan bisa bersinar seperti yang dikatakan Kak Rahmat. Oke. Iya. Mungkin itu saja Kak ya. Oh gitu saja. Tepuk tangan dulu dong yang meriah untuk Duta Peduli Sosial. Terima kasih sudah datang ya di Smart Event tentunya yang dan sudah menginspirasi teman-teman yang ada di rumah Smart Listeners dan viewers tentunya. Dan Smart Listeners yang ada di rumah ya, demikian tadi ya diskusi kita, obrolan kita dengan para anak muda ya, calon generasi pemimpin ya tahun 2045 ya enggak sih ya. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Semoga ini bisa menjadi inspirasi ya untuk teman-teman yang ada di rumah. Selalu ya dengarkan dan saksikan Smart FM 101,1 ya, The Spirit of Indonesia, program utamanya Smart Community setiap hari Rabu ya pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Tengah ya. Demikian ya, sampai jumpa di pekan depan untuk komunitas selanjutnya. Bye. Dah.